Saudara-saudaraku yang terhormat, Imam Husain, alaihi salam bersama para ahlul bait yang setia dan para sahabatnya yang rela berkorban berangkat dari Madinah Munawwarah pada tanggal 28 Rajab 60 Hijriah dan tiba di Padang Karbala pada tanggal 2 Muharram 61 Hijriah. Peristiwa ini telah kami ceritakan dalam video kami sebelumnya yang berjudul Safar Karbala. Namun pada video kali ini, kami akan menceritakan kepada kalian kejadian-kejadian yang memilukan dari tanggal 2 hingga 10 Muharram, di mana para ahlul bait yang tertindas mengalami penindasan yang sangat kejam dan akhirnya dibunuh dalam keadaan haus. Saudara-saudaraku yang terhormat, pada tanggal 2 Muharram 61 Hijriah, Imam Husain, alaihi salam tiba di Padang Karbala dan membangun kemah bersama rombongan Husaini. Pada waktu itu, Hur bin Yazid Riyahi mengirim surat kepada Gubernur Kufah, Ubaidullah ibn Ziyad, memberitahukan kedatangan Imam. Saat Ibn Ziyad menerima berita tersebut, ia segera mengirim surat yang tegas kepada Imam Husain, alaihi salam dengan isi, "Hai Husain, Yazid memerintahkan aku untuk tidak tidur dengan tenang dan tidak makan kenyang sampai aku membunuhmu atau memaksamu tunduk pada ketaatan kepada Yazid." Imam Husain, alaihi salam membaca surat itu dan meletakkannya di satu sisi. Lalu beliau bersabda, "Orang yang meninggalkan keridaan Allah dan memilih keridaan para zalim tidak akan pernah berhasil." Utusan bertanya apakah beliau tidak akan membalas surat itu. Beliau menjawab, balasannya adalah siksaan yang menyakitkan yang akan segera menimpa mereka. Pada tanggal 3 Muharram, Ubaidullah ibn Ziyad mengirim Umar bin Sa'id bersama pasukan sebanyak 4.000 orang menuju Karbala. Sebenarnya ia ingin menjadikan Umar bin Sa'id sebagai gubernur Rai, namun dengan syarat ia harus menyelesaikan masalah dengan Imam Husain, alaihi salam terlebih dahulu. Terpikat oleh nafsu kekuasaan duniawi, Umar bin Sa'id sampai di Karbala dan mendirikan markas di tempat bernama Hamain. Subhanallah, bagaimana pendapat kalian tentang video ini? Yuk, tulis di kolom komentar. Ketika ia sedang bersiap ke Rai, Ibn Ziyad memanggilnya dan berkata, "Kau harus berperang melawan Imam Husain terlebih dahulu, baru kau boleh memegang kekuasaan." Umar bin Sa'id sebenarnya tidak ingin berperang, ia meminta maaf kepada Ibn Ziyad, namun Ibn Ziyad berkata, "Jika kau tidak sanggup berperang, serahkan pula pemerintahan Rai." Terpaksa Umar bin Sa'id berangkat menghadapi Imam. Sesampainya di sana, ia bertanya alasan kedatangan Imam Husain, alaihi salam dari Kufah. Imam menjawab, "Aku datang atas panggilan penduduk Kufah, dan jika mereka telah berubah pendirian, aku siap kembali." Umar bin Sa'id mengirimkan kabar itu dalam sebuah surat kepada Ibn Ziyad. Ibn Ziyad membalas dengan perintah agar diberikan satu pilihan kepada Husain, bahwa ia harus bayat kepada Yazid bin Muawiyah. Jika ia bersedia, baru dipertimbangkan apa yang akan dilakukan terhadapnya. Sampai saat itu, matikan pasokan air bagi Husain dan para pengikutnya. Peristiwa ini terjadi 3 hari sebelum syahidnya Imam. Air diputuskan bagi Imam dan para sahabatnya. Kemudian Imam Husain, alaihi salam mengirim pesan kepada Umar bin Sa'id agar malam itu mereka bertemu untuk berdialog di depan pasukan masing-masing. Saat malam pertemuan itu, Imam mengajukan 3 opsi. Aku bisa kembali ke Madinah. Aku ingin menemui Yazid dan berbicara langsung dengannya. Atau aku ingin dikirim ke wilayah perbatasan untuk menetap di sana. Beberapa riwayat menyebutkan 2 kemungkinan. Umar bin Sa'id melaporkan kepada Ibn Ziyad bahwa Imam tidak menginginkan peperangan dan ada harapan masalah ini bisa diselesaikan dengan pilihan-pilihan tersebut. Ibn Ziyad awalnya menyetujui hal ini. Namun kemudian Shimr bin Ziljoshan yang dilaknat Allah bangkit dan berkata, "Jika hari ini Husain diberi kelonggaran, dia akan menjadi kuat dan tidak akan pernah bisa dikendalikan." Shimr juga menuduh Umar bin Sa'id, "Kau diam-diam bertemu Imam di malam hari." Ibn Ziyad menyukai pernyataan Shimr. Ia segera menulis perintah keras dan mengirimkannya melalui Shimr kepada Umar bin Sa'id, "Aku tidak mengirimmu untuk menghindari peperangan atau berdamai dengan Husain. Suruh Husain menyerah atau lawan dia dalam perang. Bunuh semua, potong tubuh mereka dan jejaklah mereka dengan kuda." Jika perintah ini tidak dipatuhi, komando pasukan harus diserahkan kepada Shimr. Ibn Ziyad melangkah menuju Karbala dan mengutus Shimr. Ia teringat bahwa di pasukan Imam Husain, alaihi salam ada kerabatnya sendiri, yakni Hazrat Abbas, Hazrat Abdullah, Hazrat Ja'far, dan Hazrat Utsman. Semuanya adalah putra Hazrat Ali, alaihi salam dan saudara Imam Husain, alaihi salam. Alhamdulillah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa berbagi pengalaman dan pemikiran kalian di komentar ya. Shimr meminta kepada Ibn Ziyad agar diberikan jaminan keselamatan untuk keempatnya supaya mereka boleh bergabung ke pihak Ibn Ziyad. Surat jaminan diserahkan melalui seorang utusan.
Ketika utusan itu membacakan surat itu, keempatnya langsung berkata, kami diberi jaminan, tetapi bukan untuk putra Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jaminan Allah jauh lebih baik daripada jaminanmu. Kami tidak membutuhkannya. Laknat Allah atasmu dan jaminanmu. Ketika Shimr sampai kepada Umar bin Sa'ed, Umar langsung memahami seluruh keadaan. Dengan marah ia berkata, kamu telah melakukan kezaliman yang besar. Persatuan umat Islam telah hancur dan jalan darah telah terbuka. Ketika Imam Husain, alaihi salam menerima kabar itu, beliau bersabda dengan tegas, kematian lebih baik daripada kehidupan yang penuh kehinaan. Pada tanggal 9 Muharram, Shimr tiba di Medan Karbala bersama pasukannya. Imam Husain, alaihi salam sedang duduk di depan kemahnya. Tiba-tiba beliau merasa mengantuk ringan dan menutup mata. Di saat itu beliau mendengar sebuah suara, lalu segera terbangun. Adiknya, Bibi Zainab binti Ali, alaihi salam, berlari datang dan bertanya sebabnya. Imam Husain, alaihi salam bersabda, aku bermimpi bertemu kakekku, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, wahai anakku, kau akan segera datang kepada kami. Mendengar ini, Bibi Zainab pun menangis, namun Imam Husain, alaihi salam menenangkan beliau. Saat itu pasukan Shimr datang menghadap. Hazrat Abbas, alaihi salam maju berunding dengan musuh, tetapi Shimr tanpa memberi kesempatan berkata, perang akan dimulai. Hazrat Abbas, alaihi salam kembali kepada imam dan memberitahu keadaan. Imam Husain, alaihi salam berkata, sampaikan kepada mereka, tunda peperangan malam ini agar aku bisa berwasiat, sholat, berdoa, dan memohon ampun kepada Allah. Shimr, Umar bin Sa'ed, dan para komandan lain bermusyawarah dan akhirnya memberikan toleransi 1 malam. Mereka pergi dan pasukan mulai mempersiapkan diri untuk peperangan. Malam itu, Sabi Asyura, Imam Husain, alaihi salam mengumpulkan seluruh ahlul bait dan para sahabat setianya. Beliau menyampaikan khutbah penuh kesedihan, harapan, dan syukur, aku bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Wahai Rabbku, Engkau telah memberiku kehormatan kenabian, mata, telinga, dan hati. Engkau mengajarkanku Al-Quran dan memberiku pemahaman agama. Jadikanlah aku termasuk hamba-hamba-Mu yang bersyukur. Lalu beliau memandang para sahabat dan berkata, tidak ada orang yang lebih setia dan baik daripada kalian, dan tidak ada keluarga yang lebih suci dan sabar daripada keluargaku. Aku tahu besok adalah hari terakhir kami. Oleh karena itu aku memberi kalian izin untuk pergi pada sepertiga malam. Musuh hanya menginginkanku, kalian bisa selamat. Mendengar itu suasana menjadi sunyi. Kemudian terdengar suara, wahai Allah, kami tidak akan meninggalkanmu. Semoga Allah tidak biarkan kami hidup setelahmu. Imam memandang Bani Aqil dan berkata, saudaramu Muslim bin Aqil telah syahid. Kalian boleh pulang. Namun Bani Aqil menjawab, bagaimana kami pulang dan menghadapi orang-orang? Kami rela mengorbankan nyawa, harta, dan anak cucu demi Anda. Saat itu seorang sahabat yang tua dan setia, Muslim bin Aus saja, berdiri dan berkata, selama darah ini mengalir, aku akan berjuang di bawah kakimu dan mengorbankan nyawaku. Pagi di Karbala datang. Pesan kesabaran dan kebenaran dari Imam Husain, alaihi salam menyinari hari itu. Ketika beliau melihat saudara perempuannya, Sayyidah Zainab binti Ali, alaihi salam, menangis, beliau menghibur, wahai saudariku, demi Allah aku berwasiat kepadamu. Setelahku jangan koyakan pakaianmu, jangan hempaskan dadamu, jangan bersedih dengan suara keras. Bersabarlah, itulah jalan kita. Kegelapan malam perlahan berganti cahaya. Itu adalah malam Syabi Asyura. Imam Husain, alaihi salam dan para sahabat setianya menghabiskan malam dengan sholat, tilawah, doa, dan istighfar. Di mana-mana terdengar suara, Allahu Akbar, dan Subhanallah. Seolah-olah para malaikat turun ke bumi. Pagi Asyura, hari Jumat tiba. Setelah Imam Husain, alaihi salam menunaikan sholat subuh, Umar bin Sa'id datang dengan pasukannya ke medan pertempuran. Jumlah keseluruhan pengorbanan bersama Imam Husain, alaihi salam adalah 72 orang. Beliau sendiri yang memimpin pengaturan barisan pasukan. Di pihak musuh terjadi kejadian mengejutkan. Hur bin Yazid Riyahi, yang dulu datang untuk menghadang imam, kini menyesal. Kebenaran imam membangunkan hatinya. Hatinya gemetar. Ia menunggang kuda menuju kemah imam dan berkata, wahai putra Rasul, aku malu.
Aku pernah menghalangi jalanmu, tapi kini aku tahu bahwa engkaulah yang benar. Taubatku adalah berperang bersama engkau hingga syahid. Imam memeluknya dan Hur membalas pelukan itu. Mereka bertempur bersama dan Hur gugur sebagai syahid. Imam Husain, alaihi salam menunggang kudanya, berdiri di hadapan musuh dan berseru dengan suara lantang, "Wahai manusia, dengarkan aku. Sebelum peperangan dimulai, izinkan aku menyampaikan pesanku. Jika kalian menerima perkataanku, kalian akan mendapat keberuntungan. Jika kalian menolakku, kumpulkan semua orang kalian dan lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Aku tidak perlu waktu lagi." Ini adalah kata-kata yang sama yang pernah diucapkan oleh Hazrat Nuh, alaihi salam kepada kaumnya. Ketika suara imam sampai ke telinga para wanita, saudari, dan anak-anak perempuan yang berada di dalam kemah, maka bendungan kesabaran mereka pun pecah. Dari kemah terdengar suara ratapan dan isakan tangis. Dalam keadaan itu, imam memerintahkan kepada saudara setianya, Hazrat Abbas, alaihi salam, "Pergilah dan hiburlah para wanita itu. Berikan mereka kesabaran dan katakan bahwa kita berada di jalan Allah dan Allah lah yang bersama kita." Pada hari itu ada dua jalan. Satu yang menginginkan kekuasaan dunia, dan satu lagi yang mencari keridaan Allah. Imam dengan kesedihan yang mendalam berkata, "Semoga Allah merahmati Ibnu Abbas. Beliau benar sekali ketika mengatakan agar jangan membawa para wanita." Peristiwa itu adalah gambaran betapa besar rasa sakit dan keprihatinan yang ada dalam hati imam untuk para wanita Ahlul Bait. Setelah menghibur para wanita, imam menghadap pasukan musuh dan menyampaikan khutbah yang luar biasa berkesan, yang akan tetap menjadi suara kebenaran hingga hari kiamat. Beliau berkata, "Wahai manusia, pikirkanlah, siapakah aku? Bukankah aku cucu Nabi kalian, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Bukankah ibuku adalah Fatimah Zahra, alaiha salam? Bukankah ayahku adalah Ali bin Abi Thalib, alaihi salam, yang pernah Nabi panggil sebagai saudaranya? Apakah kalian tidak pernah mendengar hadits Nabi yang berkata, Husain adalah dariku dan aku dari Husain? Katakan, darah siapa yang aku tumpahkan? Harta siapa yang aku rampas? Lalu mengapa kalian menjadi musuhku?" Kemudian imam menyebut beberapa orang Kufah dengan nama dan bertanya, "Hai Hizar bin Abjar, hai Zaid bin Haris, bukankah kalian mengirim surat kepadaku? Bukankah kalian berjanji akan bayat? Namun kalian semua mengingkari dan mengatakan bahwa tidak pernah menulis apa-apa." Imam Husain, alaihi salam berkata, "Semua surat kalian ada padaku." Lalu beliau menegaskan, "Kalau kedatangan saya ini tidak disukai, biarkanlah aku pergi ke tempat lain yang aman." Mendengar itu, Qais bin Esyas berkata, "Mengapa Anda tidak bergabung dengan Ibnu Ziyad? Dia adalah pamanmu dan tidak akan berbuat keras kepadamu." Imam Husain, alaihi salam menjawab dengan marah, "Apakah pendapatmu sama setelah syahidnya Muslim bin Aqil? Demi Allah, aku tidak akan berjanji setia kepada Yazid dan tidak akan tunduk kepada Ibnu Ziyad." Setelah itu, imam turun dari kudanya. Pada saat itu, Zuhair bin Kain radhiyallahu anhu berkata kepada musuh, "Takutlah kepada Allah. Jangan angkat pedang terhadap keluarga Rasul. Ibnu Ziyad pun tidak akan setia kepadamu, seperti dia mengkhianati Husain hari ini." Namun musuh mengingkari perkataannya dan berkata, "Kami akan membunuh kalian semua dan menyerahkan mayat kalian kepada Ibnu Ziyad." Zuhair terakhir kali berkata, "Hai para penindas, anak Fatimah Zahra, alaiha salam, Husain ibnu Ali, lebih mulia daripada Ibnu Ziyad yang fasik." Saat itu Shimr bin Dhil Jaushan, lanatullahi, alaihi, melepaskan panah pertama, dan dimulailah peperangan abadi antara kebenaran dan kebatilan di Karbala. Dengan pukulan pertama, medan Karbala berubah menjadi lautan api, yang panasnya masih membakar hati hingga hari ini. Masya Allah, apa yang paling kalian renungkan dari video ini? Ceritakan di komentar, yuk! Ketika pertempuran semakin sengit dan satu persatu para syuhada gugur, Imam Husain, alaihi salam maju ke depan. Dalam suaranya terdengar rasa sakit dan kebenaran yang hanya bisa diungkapkan oleh seorang imam, seorang syahid, dan cucu Nabi. Beliau berseru, "Wahai penduduk Kufah, sungguh aku menyesal atas kalian. Apakah untuk ini kalian memanggilku datang lalu membunuhku? Kalianlah yang mengirim surat kepadaku bahwa kami rela mengorbankan nyawa dan harta demi kalian. Namun kini kalian menghalangiku, kalian menutup air dari anak-anakku, air yang juga diminum oleh Yahudi dan Majusi. Namun keluarga Husain kini kehausan." Pada saat itu Harb bin Yazid Riyahi, yang pagi itu telah bertobat,
maju ke pasukan musuh untuk mencoba menghentikan mereka. Namun panah-panah menyambutnya. Ia kembali dan berdiri di barisan Imam Husain, alaihi salam. Pertempuran pun mencapai puncaknya. Hujan panah, dentuman pedang, dan kematian menyelimuti medan. Para sahabat Husain yang jumlahnya sedikit tapi keimanan mereka tinggi, bergiliran merasakan kematian sebagai syahid. Muslim bin Aus saja terjatuh dalam keadaan terluka. Habib bin Muzahir mendekat dan berkata, "Bersyukurlah, surga adalah tujuanmu. Seandainya aku tahu aku akan menyusulmu, pasti aku akan meninggalkan wasiat." Muslim dengan suara lemah berkata, "Cukup satu wasiat, jagalah Husain, alaihi salam." Shimr bin Hil Jaushan memerintahkan serangan dari segala penjuru. Para sahabat Husain berani melawan. Bahkan tentara Kufah mulai mundur. Ketika Uwa bin Qais melihat kelemahan musuh, dia meminta bantuan Umar bin Sa'ed. Umar memanggil lebih banyak suku untuk bergabung. Saat itu terdengar suara keras. Syais bin Rabi berteriak, "Wahai para penindas, kalian melawan manusia terbaik di bumi, anak Ali, dan membantu Fasik ibnu Ziyad." Namun suara itu segera dibungkam. Kemudian Umar bin Sa'ed memerintahkan serangan terakhir. Para sahabat Husain, alaihi salam meletakkan pedang, turun dari kuda dan bertahan di medan perang. Serangan datang dari segala arah, namun tekad mereka tidak goyah. Selama masih bernapas, mereka akan menjaga Husain, alaihi salam. Harb bin Yazid Riyahi menunjukkan keberanian luar biasa, membunuh banyak musuh dan menjadi syahid. Musuh kini telah melewati batas. Mereka membakar kemah. Para wanita, anak-anak, dan orang sakit gemetar di tengah api dan darah. Pada saat itu, Abu Shumamah Sa'di berkata, "Wahai putra Rasulullah, saya ingin melaksanakan sholat zuhur sebelum syahid agar dapat menundukkan kepala di hadapan Rabb." Imam Husain alaihi salam berkata, "Kamu mengingatkan kebenaran. Kita akan sholat." Namun, hujan anak panah tidak berhenti. Dalam keadaan itu, Abu Shumamah syahid. Imam alaihi salam melaksanakan salatul hauf, di mana setiap sujud hujan anak panah terus turun. Namun, sahabat setia seperti Habib bin Mazahir, Zuhair bin Kain, Burair bin Huzair, Muslim bin Aus saja melindungi imam dengan tubuh mereka. Masing-masing menerima anak panah di dada dan satu persatu mereka syahid. Hanya beberapa orang setia yang tersisa di medan perang, mengetahui mereka tidak akan selamat, tetapi tidak akan meninggalkan Husain alaihi salam sendirian. Pada saat itu, putra muda imam, Hazrat Ali Akbar alaihi salam, meminta izin dan masuk ke medan perang. Di bibirnya terucap kalimat, "Aku Ali bin Husain bin Ali dan demi sumpah kepada Rabb Ka'bah, kami adalah yang paling dekat dengan Rasulullah." Wajah, suara, dan sikapnya mengingatkan semua orang pada Rasulullah. Musuh gemetar. Namun, Murrah ibn Munkid menyerang dan Hazrat Ali Akbar alaihi salam jatuh ke tanah. Beberapa orang malang maju dan merobek tubuh suci beliau menjadi potongan-potongan. Imam Husain alaihi salam mendekati putranya, membungkuk di dada beliau dan dengan suara gemetar berkata, "Semoga Allah binasakan kaum yang membunuhmu. Wahai hati yang kusayangi, setelahmu tidak ada lagi kenikmatan dalam hidup." Imam mengangkat jenazah Ali Akbar, membawanya ke dekat tenda dan meletakkannya sejajar dengan para syuhada lainnya. Kemudian Hazrat Qasim ibn Hasan alaihi salam masuk ke medan perang. Usianya sangat muda namun semangatnya luar biasa. Pasukan Umar ibn Sa'ed menyerang dengan ganas. Sebuah tombak tepat mengenai beliau. Saat jatuh ke tanah, Hazrat Qasim alaihi salam memanggil, "Wahai ibu dari paman." Imam Husain alaihi salam berlari, memotong tangan penyerang, dan mengangkat jenazah keponakannya di pundak. Kini di pasir panas Karbala, jenazah Ahlul Bait berserakan. Setiap tubuh adalah gambaran baru kesetiaan. Setiap langkah mencatat tanggal baru syahid. Di saat itu, Hazrat Abul Fazl Abbas alaihi salam, pembawa panji kesetiaan, mendatangi imam dan memohon izin, "Izinkan aku mengambil air untuk anak-anak di tenda." Imam Husain alaihi salam berkata, "Wahai saudaraku, jika kau pergi, bawalah air. Anak-anak sangat haus." Hazrat Abbas alaihi salam sampai ke sungai Efrat. Ia mengisi kantong air tanpa meminum satu tetes pun. Ia berkata, Abbas akan mati karena haus, tapi tidak akan minum air sebelum anak-anak Husain. Saat kembali, musuh menyerang. Kedua lengannya terputus. Namun, ia tetap menggigit kantong air dan melangkah ke arah tenda.
Tiba-tiba sebuah tombak menghantam kepalanya dan Panji jatuh ke tanah. Abbas pun terjatuh. Imam Husain alaihi salam berlari, memegang kepala saudaranya di pangkuan dan menangis, "Kini punggungku patah. Wahai saudaraku, kini aku benar-benar sendiri." Senyum muncul di bibir Hazrat Abbas dan kata terakhirnya adalah, "Assalamualaikum ya Abala." Begitulah, satu lagi matahari kesetiaan terbenam di tanah Karbala. Insya Allah, dengan saling berbagi, kita semakin dekat dengan Allah. Tulis komentar kalian di bawah. Kini Imam Husain alaihi salam sendiri. Semua ahlul bait dan sahabat telah syahid. Tidak ada musuh yang berani mendekat. Semua gemetar. Tidak ada yang ingin memikul dosa membunuh Husain. Lalu seorang dari suku Akda yang curiga, Malik ibn Nasir, maju dan menyerang kepala mulia Imam. Imam berdarah-darah namun tidak goyah. Ia mengangkat putra kecilnya, Hazrat Ali Asgar alaihi salam, ke pangkuan, mungkin berharap belas kasih. Namun Harmla menembakkan panah bertiga yang mengenai putra kecil itu, yang kemudian syahid dalam pangkuan ayahnya. Imam Husain alaihi salam mengambil darah syahid kecil itu di tangannya, mengangkat ke langit, lalu menjatuhkannya ke tanah dan berkata, "Ya Allah, Engkau menjadi saksi. Balaslah kezaliman ini." Kemudian Imam Husain alaihi salam, yang lemah karena haus dan luka, bergerak menuju sungai Efrat agar dapat minum air. Namun, Ibn Namir menembakkan panah yang mengenai rahang mulia beliau. Darah mengalir. Imam berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Shimar maju dengan membawa 10 prajurit untuk menyerang. Imam Husain alaihi salam penuh luka, kehausan, dan tenggelam dalam kesedihan, tetapi semangat berperang beliau sangat luar biasa sehingga dimanapun beliau berhenti, musuh lari seperti domba. Sejarah membuktikan bahwa belum pernah ada contoh seperti itu sebelumnya, dan tidak akan pernah ada, bahwa seorang diri yang semua anak, saudara, dan ahlul baitnya telah syahid, meskipun terluka, melawan seluruh pasukan. Namun ketika Shimar melihat tidak ada yang berani membunuh Imam, dia berteriak memerintahkan, "Serang semuanya sekaligus." Pasukan menyerang Imam Husain alaihi salam. Tombak, pedang, dan panah menjadi alat kekejaman. Akhirnya, Sayyid Syuhada, putra Rasulullah, Husain ibn Ali alaihi salam, meneguk gelas syahid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shimar memerintahkan Launi Hauli bin Yazid dan Sanan bin Ans untuk memenggal kepala. Hauli gemetar tangannya, bahkan tidak sanggup menatap wajah Imam. Lalu datang saat hitam yang menjadi noda terkelam dalam sejarah kemanusiaan. Sanan maju dan memisahkan kepala mulia Imam Husain alaihi salam dari tubuh. Ketika jasad surgawi itu dilihat, terdapat 33 luka tombak, 34 bekas pedang, dan tak terhitung tanda panah, menjadikan tubuh yang adalah hati dan jiwa Rasulullah sebagai contoh kekejaman yang luar biasa. Kemudian mata tertuju kepada Imam Ali Zainul Abidin alaihi salam. Shimar ingin membunuhnya juga, tetapi Hamid bin Muslim berkata, "Anak ini sakit, biarkan dia." Umar bin Sa'ed juga memerintahkan agar tidak ada yang mendekati tenda wanita. Namun perintah Ibnu Ziyad berbeda, agar jenazah Husain diinjak-injak oleh kuda. Umar bin Sa'ed melaksanakan kekejaman itu, dan beberapa penunggang kuda mengobarkan kiamat di pasir panas Karbala sebelum kiamat sebenarnya tiba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersama Imam Husain alaihi salam, total 72 pengawal syahid, sedangkan pasukan Umar bin Sa'ed yang masuk neraka ada 88 orang. Namun perbedaannya hanya bahwa di sana adalah syahid, di sini adalah kehancuran. Jenazah suci para syuhada ditinggalkan di pasir panas Karbala tanpa mandi dan kafan. Bahkan beberapa loyalis dari suku Bani Asad datang dan mengurus Imam Husain alaihi salam, ahlul bait, dan sahabatnya. Sahabat yang terhormat, jika kalian menyukai video ini, silakan like, subscribe channel saya, dan jika ingin tahu lebih banyak kisah Karbala, kalian bisa menonton di channel kami. Masih banyak cerita lainnya di sana. Sampai jumpa di video berikutnya. Fi amanillah.